Cara kita bereaksi mempengaruhi kecerdasan emosi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin sharing tentang kecerdasan emosi. Nah, pembentukan dari kecerdasan emosi seseorang dibentuk dari 10 tahun pertama kehidupannya. Jadi, setiap anak memiliki fase golden age atau masa-masa keemasan dalam hidupnya dan itu berada di fase awal kehidupannya, antara 0 sampai dengan 10 tahun usia awal anak-anak kita. Maka kalau kita ingin meningkatkan kecerdasan emosi anak, itu ditentukan dari bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka di masa-masa awal kehidupannya. Berkaitan dengan kecerdasan emosi, ini penting sekali untuk kita bisa bekali pada diri setiap anak. Karena seorang tokoh ya yang berkecimpung di bidang kecerdasan emosi yang sudah kita sangat kenal yang bernama Bapak Daniel Goleman, penulis buku Emotional Intelligence. Dalam penelitiannya beliau menyimpulkan bahwa 80% kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosinya, kemampuannya dalam mengenali emosi dirinya, mengelola emosi dirinya maupun dalam berempati dan mengelola emosi orang lain. Nah, untuk bisa mengelola berempati pada emosi orang lain, kondisi orang lain tentu butuh banget keterampilan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu bisa mengenali dan mengelola emosinya. Nah, ya sehingga kalau kita ingin anak-anak kita cerdas emosinya, tentu saja kita sebagai orang tua juga perlu memiliki kecerdasan emosi yang baik ya. Karena tadi emosi bersifat menular, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita sebagai ibu adalah ibu yang ramah, ibu yang hangat, ibu yang tenang, ibu yang banyak senangnya, maka secara tidak langsung kita menularkan emosi positif itu kepada anak kita. Begitupun kalau kita adalah seorang ayah ya, ayah yang pemberani, ayah yang tangguh, ayah yang bekerja dengan giat, anak-anak juga akan ketularan semangat dan optimismenya dari sosok ayahnya. Maka terlebih dahulu kita perlu menjadi pribadi yang cerdas emosinya sehingga bisa mendukung terbentuknya kecerdasan emosi anak yang lebih positif. Nah, teman-teman sekalian, apa sih itu kecerdasan emosi? Ya, kecerdasan emosi bisa dimaknai adalah kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengelola emosinya. Ya, jadi kalau kita tahu kalau perasaan kita sedang marah, ya kita sadar nih kita marah, kepicu emosinya oleh perilaku anak. Misal anak menumpahkan minum, anak mengotori rumah, berantakan mainannya, atau ketika diminta makan dia menolak ya, ketika diminta sholat dia menunda, atau dia kebanyakan main game ataupun gadget ya, atau anak kita minta belajar tapi dia main terus ya. Cara kita dalam bersikap itu akan membentuk kecerdasan emosi anak. Jadi ketika ada kondisi yang nggak ideal, bagaimana cara kita bersikap? Ya, kalau kondisinya ideal, tentu kita tidak perlu bahas ya, itu sesuatu yang mudah dan menyenangkan ya, pasti responnya positif. Nah, yang jadi persoalan bagaimana cara kita bereaksi ketika ada kondisi yang tidak ideal tadi ya, anaknya lagi nggak oke. Anaknya lagi tantrum, atau anaknya ketika disuruh nggak nurut, atau anaknya kebanyakan main gadget membuat kita khawatir ataupun sebel. Ketika kita tahu kita sebel, jengkel, kesel kepada anak, bagaimana cara kita bereaksi? Inilah yang akan membentuk karakter anak kita. Apakah dia akan sama seperti kita atau bisa bersikap lebih baik dan cerdas emosinya tadi. Nah, ya teman-teman sekalian, maka rumus dari mengelola emosi tersebut kita perlu kenal terlebih dahulu pada diri kita. Oh, saya jengkel ngelihat anak saya main HP terus. Nah, kita sadari dulu emosi tersebut. Nah, kalau kita tahu diri kita sedang jengkel, maka stop.
jangan bereaksi dulu. Ini yang disebut cerdas emosi. Kalau sadar lagi jengkel, stop dulu. Tujuan dari stop apa? Tenangkan dulu rasa jengkelnya. Kelola dulu emosinya. Ambil jeda dulu untuk meregulasi si rasa jengkel ini. Ya, itu yang disebut dengan cerdas emosi. Kita baru bereaksi ketika perasaan kita dalam emosi yang positif. Sudah tenang, sudah reda jengkelnya, sudah nggak marah lagi. Baru kemudian kita bereaksi. Ya, tapi orang yang belum cerdas emosinya, dia akan bersikap reaktif. Dia tahu dia lagi marah dan dia lampiaskan kemarahan itu. Dia marahin anaknya, dia teriakin anaknya, ya, dia ucapkan perkataan yang kasar, menghakimi, main HP terus. Nah, ketika anaknya main HP terus dia marah gitu ya, tapi ucapannya mengarah pada hal yang tidak diinginkan. Ya, atau dia cubit dan pukul anaknya, ya. Mau jadi apa kamu main HP terus? Nah, keluar lagi kata-kata yang tidak diinginkan sebenarnya. Mau jadi apa anaknya? Ha, dia bingung sendiri nanti kalau anaknya nggak jadi apa-apa. Padahal berasal dari lisannya sendiri. Nah, maka pentingnya kita sebagai orang tua untuk bisa meregulasi emosi kita, cerdas mengelola emosi kita, supaya kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang sesuai yang kita inginkan. Bunda senang banget kalau sudah waktunya belajar, HP-nya dimatikan dan kakak baca bukunya, kerjakan tugasnya, ulangi hafalannya. Perkataan kita baru akan bisa terfokus pada apa yang kita inginkan. Ayah merasa senang kalau sudah dengar azan, kalian sudah bersiap mengambil wudhu, persiapan sholat di masjid. Ayo bareng-bareng. Nah, ya. Tapi kalau kitanya nggak tenang, kitanya lagi sebel, pasti ucapan kita itu akan mengarah pada kondisi yang tidak kita inginkan. Maka kalau kita ingin menjadi orang tua yang cerdas emosi, ketika tahu terpicu emosinya sebel, marah, takut, tenangkan diri terlebih dahulu. Ya, kelola emosinya dulu. Tarik nafas panjang, ya, minum air putih, ubah posisi. Itu langkah-langkah strategis praktis untuk mengelola emosi. Baru ketika tenang, ucapkan apa yang kita inginkan untuk dilakukan oleh anak. Dan nggak usah terburu-buru gitu ya, ketika berkata harus langsung dilakukan anak. Berikan anak juga proses untuk bisa mencerna informasi maupun harapan kita. Jadi nggak saklek juga ya. Nah, teman-teman sekalian, nah itu salah satu langkah untuk bisa mengelola emosi kita sehingga kalau tahu tadi sadar emosinya lagi kepicu, ambil jeda terlebih dahulu untuk meregulasi ataupun menenangkan diri, baru setelah tenang kita bereaksi ataupun menyampaikan apa yang kita harapkan untuk dilakukan oleh anak. Nanti teman-teman akan membedakan hasilnya ketika sudah mencoba melakukan cara yang berbeda ini dalam berinteraksi dengan anak. Dan efeknya tentu saja anak akan lebih nurut, anak akan lebih dengan senang hati melakukan apa yang kita minta tanpa berat hati. Walaupun mereka awalnya berat hati, tapi mereka penerimaannya jauh lebih menyenangkan, jauh lebih terbuka karena disampaikan dalam vibrasi yang sudah lebih tinggi, vibrasi yang tenang, vibrasi yang penuh keridoan kepada anaknya. Nah, inilah kemudian yang menjadi bekal untuk anak-anak juga punya keterampilan mengelola emosi dari melihat cara orang tuanya bereaksi. Kalau cara kita marah-marah, maka anak belajar, oh kalau lagi nggak suka ya marah-marah. Kalau cara kita ketika sebel adalah banting-banting, maka anak belajar, oh kalau lagi sebel banting-banting. Nah, ya, begitu ya. Nah, jadi cara kita bereaksi inilah yang kemudian menjadi proses pembentukan karakter anak di 10 tahun pertama masa keemasannya. Kenapa? Karena anak seperti spons, dia melihat, dia mendengar,
dia merasakan apa yang kita contohkan. Maka memang orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya, karena apa yang dilihat, didengar, dirasakan anak di masa awal pertumbuhannya akan membentuk pola emosinya, pola perilakunya, dan karakternya. Jadi sehingga kalau kita selama ini menyadari cara kita bereaksi belum tepat gitu ya, karena terbawa dari pola asuh yang sebelumnya juga, maka terbukalah teman-teman untuk belajar. Menjadi orang tua memang tidak mudah ya, belum ada sekolahnya. Maka kita yang sudah terbuka di zaman sekarang untuk pembelajaran secara online maupun offline, terbukalah untuk mengikuti kelas-kelas parenting, webinar-webinar self healing, termasuk yang akan kami adakan dalam waktu dekat, webinar self healing teknik pemulihan jiwa untuk meningkatkan kecerdasan emosi kita dan membekali kita dengan keterampilan mengelola dan memulihkan emosi. Yang mana kalau kita sudah menguasai atau minimal mempunyai bekal ini, kita bisa lebih mampu mengelola emosi dan kemudian bisa mampu juga membantu anak mengelola emosinya. Sehingga insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang cerdas emosi, dan kalau tadi dia cerdas emosinya, maka kesuksesan akan lebih mudah untuk dia dapatkan di masa depannya kelak. Teman-teman, bagi teman-teman yang membutuhkan layanan konseling ataupun ingin ikut webinar self healing yang kami adakan, bisa mendaftar ke kontak admin 087765282418. Kami tunggu kerjasama dan partisipasi teman-teman di layanan-layanan yang kami sediakan. Bisa juga follow akun Instagram ataupun TikTok kami @psikologkeluarga @sukmadiarti_psikolog. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.